Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, meskipun tidak secara langsung atau secara daring. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bicarakan, kita pelajari kepada kesempatan hari ini nanti benar-benar akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, setelah selesainya pembelajaran nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menulis dalil tentang iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam kitab Allah yang 4 itu beserta Rasul yang menerima dan bahasa asli daripada masing-masing kitab tersebut. Kemudian yang keempat, dapat menerangkan cara mengimani kitab-kitab Allah, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kelima, dapat menjelaskan bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kitab Allah. Dan yang keenam, dapat menyebutkan hikmah daripada iman kepada kitab Allah. Anak-anak, dalam kehidupan mungkin anak-anak pernah melihat orang tua anak-anak itu membeli kendaraan bermotor misalnya, membeli alat-alat elektronik. Anak-anak bisa mengetahui kalau kita itu membeli barang-barang tadi pasti oleh pabrik itu diikutsertakan dengan buku panduan untuk cara pengoperasian maupun cara pemeliharaannya. Dan itu harus kita pedomani. Apabila kita tidak memedomani dari buku petunjuk tersebut, tentunya kita tidak bisa mengoperasikan alat tersebut dengan benar. Atau bahkan alat tersebut menjadi tidak berguna dan rusak. Karena yang lebih tahu daripada keadaan alat tersebut itu ya pabrik yang memproduksi tadi. Maka kalau kita ingin alat tadi bisa kita gunakan dengan baik, bisa awet, tidak rusak, maka kita harus tetap memedomani daripada buku petunjuk tersebut. Kita tidak bisa
Ya coba-coba mengira-ngira tidak bisa. Pasti nanti yang akan terjadi kalau kita tidak berpedoman pada buku tersebut, buku petunjuk pedoman tersebut, pasti akan hal tersebut tidak bisa kita gunakan dan bahkan bisa malah rusak, tidak bermanfaat. Begitu juga kita ini sebagai makhluk Allah yang menciptakan Allah, yang lebih tahu tentang keadaan kita itu hanya Allah. Maka Allah juga memberikan petunjuk pada kita, buku pedoman pada kita. Agar apa? Agar hidup kita itu menjadi selamat, menjadi bahagia, agar hidup ini menjadi terarah. Kita tidak menjadi rusak itu, tersesat. Nah, pedoman itu apa? Ya kitab-kitab suci Allah itu. Makanya kalau kita ingin hidup ini bahagia, aman, selamat di dunia sampai akhirat, maka kita harus senantiasa berpedoman kepada kitab Allah tersebut yang telah diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada para rasul, dan kitab kita adalah Al-Quran. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu memang telah menurunkan kitab-kitabnya, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab suci kita itu. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar diturunkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk jadikan pedoman hidup bagi umat manusia, agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat, keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Dan umat sebelum Muhammad itu juga telah diberikan kitab-kitab oleh Allah sebagai pedoman hidupnya. Kalau mereka memeganginya, menjadikan kitab itu sebagai pedoman hidupnya, maka mereka juga akan selamat bahagia dunia sampai akhirat. Itu bagi orang-orang atau umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita berpedoman pada Al-Quran itu. Jadi kalau mereka tidak mau berpedoman dan kita tidak mau berpedoman di kitab Allah, maka yang akan terjadi pada diri kita ya kerusakan, kesengsaraan, kesesatan. Maka kita hendaklah senantiasa hidup ini berpedoman kepada kitab Al-Quran tersebut. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, di antara kitab-kitab Allah tadi ada 4 tadi yang dinamakan kitab itu. Kitab Allah itu adalah firman-firman Allah yang telah dijadikan menjadi satu buku, satu kitab. Karena nanti ada yang firman Allah, wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran yang dinamakan suhuf. Nah ini yang firman Allah yang telah dijadikan menjadi satu buku, satu kitab, atau dinamakan kitab Allah itu diantaranya adalah kitab Taurat. Ini diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, yang bahasa aslinya dulu bahasa Ibrani. Ini yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Kipti. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Suryani. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab.
Jadi kita wajib mengimani semua kitab-kitab Allah tadi sebagaimana yang telah Allah turunkan kepada para rasul tadi. Hukumnya fardu ain. Wajib kita mengimaninya karena iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga dari rukun iman. Kalau kita tidak mengimani, tidak mempercayai, maka kita ini termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Ini sangat berbahaya. Maka harus kita mengimani bahwa kitab-kitab Allah tadi sebagaimana Allah telah menurunkan pada para nabi dan rasul. Kemudian tadi selain kitab Allah juga ada wahyu Allah, firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Di antaranya ini ditentukan pada Nabi Adam alaihissalam ada 10 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suhuf, Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf, dan Nabi Isa alaihissalam menerima 50 suhuf. Anak-anak, di antara firman Allah yang menerangkan tentang kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul tadi melalui malaikat Jibril. Juga apa fungsinya kitab Allah itu, di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bilahum manittaba ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhu minas zulumati ila nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi ini fungsinya Allah menurunkan kitab itu untuk petunjuk hidup bagi manusia ini akan mendapatkan ridho dari Allah agar kita itu selamat ya di dunia sampai akhirat. Agar kita ini keluar dari kegelapan, kejahilan menuju hidayah cahaya yang terang benerang. Kemudian bagaimana cara mengimani kepada kitab-kitab Allah tadi? Bagi kita sebagai orang Islam yang beriman, wajib mengimani seluruh kitab Allah tadi. Nah, terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu kita mengimani secara ijmali global. Kita hanya wajib mengimani, meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran itu sebagaimana Allah yang telah turunkan dulu. Dan kita tidak boleh mengamalkannya terhadap kitab sebelum Al-Quran karena telah kitab tersebut telah disempurnakan dengan Al-Quran, dan yang wajib kita amalkan adalah kitab yang terakhir sebagai penyempurna, yaitu Al-Quran. Itu yang terhadap kitab sebelum Al-Quran kita hanya wajib mengimani sebagaimana apa yang telah diturunkan oleh Allah dulu. Kalau terhadap Al-Quran kita tidak hanya sekedar mengimani, meyakini, percayai saja gitu, itu datangnya dari Allah, tapi juga kita wajib mempelajari, memahami isinya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita jadikan pedoman hidup. Jadi kalau kita hanya membaca saja tidak cukup, memahami saja tidak cukup, tapi kita harus membaca, belajar, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa tadi? Hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Dan isi-isi pokok dari masing-masing kitab Allah antara lain yaitu kitab Taurat, itu isinya ini.
isi pokoknya, yaitu pertama perintah untuk mengesahkan Allah, dan larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak-hak orang lain. Kemudian isi pokok dari Zabur itu isinya tentang nyanyian kebaktian atau puji-pujian. Kemudian juga ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa, nyanyian atau pujian untuk raja, itu isi daripada kitab, isi pokok dari kitab Zabur. Dan Injil, isi pokoknya diantaranya adalah perintah kembali mengisahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa isi atau hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu, dan juga dijelaskan di sana bahwa kelak setelah Nabi Isa alaihissalam itu akan datang Nabi yang terakhir yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kitab suci Al-Quran, isi pokoknya ini adalah tentang akidah, tentang keyakinan atau keimanan. Yang pertama. Yang kedua isinya tentang akhlak budi pekerti yang baik. Kemudian tentang ibadah, cara beribadah kepada Allah diterangkan di sana. Kemudian muamalah, yaitu tata cara pergaulan dengan sesama manusia. Dan yang kelima adalah tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu, agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian beberapa keistimewaan pemujatan daripada Al-Quran sebagai kitab Allah. Itu membuktikan benar bahwa Al-Quran itu memang benar-benar itu datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy dulu. Buktinya apa? Struktur bahasanya itu sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan dulu ketika Al-Quran awal turun, orang Quraisy, kafir Quraisy itu ahli dalam membuat syair. Tapi untuk menanding satu ayat saja mereka tidak ada yang sanggup. Maka malah mereka menuduh Nabi Muhammad itu menjadi sebagai tukang sihir, malah bisa menciptakan itu. Padahal itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan tulisan beliau, tapi itu benar-benar dari Allah. Kan Nabi Muhammad adalah seorang yang umi, dan akan terjaga kemudian dijamin oleh Allah kemudian sampai hari kiamat. Ada yang mau merubah sedikit pun pasti akan ketahuan. Yang ketiga, terdapat isyarat-isyarat ilmiah terkandung dalam Al-Quran yang mungkin zaman dulu belum bisa terbukti oleh ilmu pengetahuan, tapi zaman sekarang banyak yang telah terbukti. Di antara misalnya perjalanan pertumbuhan daripada janin sampai lahir dalam kandungan. Kalau dulu tidak ada yang bisa melihat, tapi sekarang dengan ilmu kedokteran bisa kita lihat, ya, dengan USG itu ya, itu bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan janin di dalam rahim ya, seorang ibu itu benar-benar seperti apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Itu salah satunya saja. Banyak lagi yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan daripada isi Al-Quran tersebut. Kalau zaman dulu belum terbukti.
Yang keempat, ajaran-ajaran Al-Quran itu sangat lengkap, ya. Akan selalu up to date terus, nantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dulu sampai zaman yang sekarang sampai yang akan datang itu tetap akan sesuai, tidak pernah akan ketinggalan zaman. Itu Al-Quran. Ya. Nah, yang kelima, ayat-ayatnya itu juga banyak yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, ya, yang mungkin di luar jangkauan akal manusia, mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, ya, bahkan menerangkan perkara yang gaib, kehidupan sesudah mati, itu telah diterangkan oleh Allah dan itu pasti akan terjadi, tidak diragukan lagi. Itu diantaranya kemujiatan daripada Al-Quran. Bahkan juga bagi yang membacanya itu dinilai ibadah, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah menyatakan alif lam bukan satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim itu satu huruf. Maka tidak ada bacaan yang dibaca per hurufnya berpahala selain daripada Al-Quran. Itu juga termasuk salah satu keistimewaan, dan banyak lagi keistimewaan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian setelah kita pelajari tadi sedikit tentang kitab-kitab Allah, ya, keimanan kitab Allah, maka apa manfaat yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi? Di antara ini, bahwa dengan belajar kitab Allah kita tahu bahwa kitab Allah itu menjadikan kita itu mendapatkan petunjuk, ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar harus kita kerjakan, kita tegakkan, yang salah harus kita hindari. Tuh. Kalau tidak berpedoman pada kitab Allah, tidak ada kitab Allah, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa. Yang halal, yang haram tidak bisa kita bedakan. Maka kehidupan kita akan seperti hewan yang tidak mengenal halal, haram, baik, dan buruk. Dan manfaat berikutnya adalah menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih. Jadi kalau ada permasalahan harus kita selesaikan berdasarkan daripada Al-Quran itu. Kalau tidak pada Al-Quran, maka akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini juga apa? Ini berarti juga sama saja dengan hewan. Hewan itu tidak ada aturan. Berselisih, siapa yang kuat, dia yang menang. Itu. Maka ini membedakan kita makhluk yang paling sempurna manusia itu dengan hewan. Di antara kita itu senantiasa berpedoman pada kitab Allah. Kemudian juga memberikan informasi sejarah umat-umat yang dahulu. Misalnya umat yang dahulu yang selalu kufur, maksiat pada Allah, pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah. Akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dihancurkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, ke umat yang selalu taat pada Allah, maka Allah akan sengaja memberikan rahmat kepada mereka. Kisah-kisah itu akan menjadikan pelajaran bagi kita agar kita itu tidak mengikuti jejaknya kaum yang maksiat pada Allah, tapi mengikuti jejaknya kaum yang selalu taat kepada Allah. Ini masih banyak lagi, ya, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari setelah kita mempelajari, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Nanti bisa dibaca selanjutnya di literatur-literatur yang lain. Anak-anak, demikian
materi pada kesempatan ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya paling tidak secara garis besar, dan nanti silakan diperdalam lagi dengan mencari sumber-sumber yang lain, literatur-literatur yang lain. Mungkin juga bisa bertanya kepada para asatid, ya, para yai yang lebih memahami, sehingga kita bisa memiliki pahaman yang lebih sempurna lagi. Dan setelah berakhir ini nanti, kalau anak-anak ada tugas untuk ini nanti dikerjakan di buku tugas. Mungkin ini anak-anak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, meridhoi kita, dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.